Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 14 Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentinmon, BSc Hons Yangon, MSc PhD USA, Maha Satdhamma Jotikadaja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon, penerbit Yayasan Hadayawatu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 9, Pikiran adalah pencipta sesungguhnya. C. Cara karma tak bermoral menghasilkan buah. Kitab Abhidhammattha Sanggaha atau ringkasan Abhidhamma menggambarkan properti karma dengan akurat. Jika seseorang melakukan perbuatan tak bermoral dengan memegang erat sesuatu dan melekat padanya, kesadaran tak bermoral dengan akar keserakahan muncul bermiliar-miliar. Jika seseorang melakukan perbuatan tak bermoral dengan kemarahan atau itikat jahat sebagai penyebabnya, maka kesadaran tak bermoral dengan akar kemarahan muncul bermiliar-miliar. Ketika kesadaran tak bermoral ini padam, mereka meninggalkan bermiliar-miliar karma tak bermoral atau buruk pada arus batin. Ketika karma tak bermoral ini memainkan peranan sebagai karma berdaya hasil yang memunculkan suatu kehidupan baru, mereka akan menghasilkan kesadaran hasil tak bermoral dengan faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma yang membentuk suatu makhluk baru pada alam kehidupan yang menyedihkan. Selama suatu karma masih aktif, dia akan menghasilkan kesadaran hasil secara berkesinambungan untuk seumur hidupnya. Kesadaran hasil pertama menghasilkan kelahiran kembali atau kehamilan, sehingga disebut kesadaran kelahiran kembali. Kesadaran hasil berikutnya mempertahankan makhluk hidup baru itu hidup, sehingga disebut kelangsungan kehidupan atau bhavanga citta. Kesadaran hasil yang terakhir melakukan fungsi mati, sehingga disebut kesadaran kematian atau cuti citta. Begitu kesadaran hasil muncul, faktor-faktor batin yang berhubungan juga muncul secara bersamaan. Materi hasil karma dihasilkan setiap waktu pendek dimulai sejak munculnya kesadaran kelahiran kembali. Rentang waktu umur suatu kesadaran disebut waktu kesadaran atau cintakhana, yang mana sama dengan 3 waktu pendek, yaitu waktu muncul, waktu berlangsung, dan waktu padamnya suatu kesadaran. Karena setiap kesadaran hasil, faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma membentuk 5 kelompok kehidupan, mereka bertindak sebagai penyebab utama untuk melanjutkan dan mempertahankan suatu kehidupan yang baru. Lebih lanjut, ketika suatu karma tak bermoral berbuah, dia menyebabkan terlahir di alam sengsara setan jika keserakahan atau keinginan atau kemelekatan menonjol, atau terlahir sebagai penghuni neraka jika kemarahan atau itikat jahat menonjol, atau terlahir sebagai binatang jika kegelapan batin yang menonjol. Asura mempunyai badan yang lebih besar dari setan yang sengsara, dan mereka mengalami penderitaan yang lebih menyedihkan. Makhluk setan dan asura bisa dianggap masuk dalam kategori yang sama. Karena semua kehidupan di alam sengsara dimulai dengan kelahiran kembali dengan kesadaran hasil tak bermoral dan tetap hidup dengan kesadaran hasil tak bermoral yang tidak mempunyai kebijaksanaan, kita bisa mengerti mengapa intelektual mereka rendah dan kesengsaraan melimpah pada mereka. Jadi kita harus bersimpati pada mereka dan mempunyai cinta kasih pada mereka. D. Perbuatan baik dengan 2 akar dan perbuatan baik dengan 3 akar.
Ketika suatu perbuatan baik seperti berdana atau dana, melaksanakan aturan moral atau sila, dan melakukan meditasi atau bhavana, bermiliar-miliar kesadaran bermoral, alam nafsu indera, muncul dan padam. Meninggalkan karma bermoral alam nafsu indera pada arus batin. Ketika suatu perbuatan baik dilakukan tanpa disertai pengetahuan tentang karma dan akibatnya, pikiran bermoral alam nafsu indera tidak disertai dengan kebijaksanaan atau amoha, sehingga hanya mengandung dua akar, yaitu ketidakmelekatan, alobha, dan ketidakmarahan, adosa. Jadi pikiran ini disebut pikiran dengan dua akar, dan perbuatan ini diartikan sebagai perbuatan baik dengan dua akar. Karma yang dibentuk disebut karma baik dengan dua akar. Ketika suatu perbuatan baik dilakukan dengan pengetahuan akan karma dan akibatnya, pikiran baik di alam nafsu indera yang bersekutu dengan kebijaksanaan ini disebut pikiran dengan tiga akar, dengan ketidakserakahan, ketidakbencian, dan kebijaksanaan sebagai akar-akarnya. Perbuatan ini disebut sebagai perbuatan baik dengan tiga akar. Karma yang terbentuk disebut karma baik dengan tiga akar. Karma berkualitas rendah dan karma berkualitas tinggi. Dalam melakukan suatu perbuatan baik, juga penting mengembangkan kehendak baik berangkap tiga. Sebelum melakukan perbuatan baik, seseorang harus mengetahui manfaat perbuatan itu, dan harus merasa berbahagia dan rela melakukan perbuatan baik itu. Itu adalah kehendak baik sebelumnya, atau pubbha cetana. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan baik, seseorang harus merasa bahagia dan antusias, mengetahui karma dan akibatnya. Ini adalah kehendak baik saat ini atau munca cetana. Setelah melakukan perbuatan baik itu, sekali lagi seseorang harus merasa bahagia dan puas sudah melakukan perbuatan baik. Dia juga harus merasa gembira mengingat perbuatan baik itu. Ini adalah kehendak baik sesudahnya, apara cetana. Jika perbuatan baik dilakukan dengan kehendak baik berangkap tiga seperti yang dijelaskan di atas, maka disebut perbuatan baik berkualitas tinggi, dan karma yang terbentuk disebut karma baik berkualitas tinggi. Jika suatu perbuatan baik dilakukan tanpa kehendak baik berangkap tiga, ini disebut perbuatan baik berkualitas rendah, dan karma yang terbentuk disebut karma baik berkualitas rendah. Karma baik berkualitas tinggi adalah lebih baik dan akan menghasilkan buah yang melebihi karma baik berkualitas rendah. Jadi, meskipun dua orang melakukan perbuatan berdana yang sama, buah yang akan mereka peroleh tidaklah sama. Orang yang berdana dengan kehendak baik yang lebih kuat dan antusias akan memperoleh karma baik berkualitas tinggi dan menikmati buah yang lebih besar dari yang lainnya. Seseorang seharusnya tidak menginginkan kemewahan megah atau kemewahan alam dewa sebagai hasil suatu perbuatan baiknya. Menginginkan kemakmuran atau kemewahan adalah pikiran dengan akar keserakahan. Jika pikiran dan kehendak buruk menyelubungi kehendak saat ini, maka karma berkualitas rendah akan terbentuk. Oleh karena itu, seseorang hendaknya melakukan perbuatan baik dengan pengetahuan tentang karma dan akibatnya, dan dengan kehendak baik berangkap tiga. Perbuatan baik besar dengan manfaat sedikit. Pada masa pemerintahan Raja Bagidao, Ratu Nanmadao Mainu menyumbang sebuah wihara besar dan megah kepada seorang biku yang sangat terpelajar bernama Nyaunggan Sayadaw Ubode. Biaya wihara itu adalah 4 lakhsyat, suatu jumlah yang sangat besar pada saat itu. Dia juga menyumbangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya,
makanan, jubah, obat-obatan, dan perabot lainnya dalam jumlah yang cukup. Kemudian dia bertanya pada Sayadaw itu, "Kepala wihara, seberapa besar manfaat atas dana yang dipersembahkannya?" Kepala wihara itu meminta dia mengambil air dengan sebuah mangkuk perak dan menuangkan air dalam mangkuk itu ke tanah. "Wahai umat, uang yang kamu habiskan untuk mempersembahkan wihara yang besar dan kebutuhan lainnya, seperti air yang kamu tuangkan ke dalam tanah, dan manfaat yang kamu peroleh seperti sedikit air yang masih tersisa di mangkuk itu," kata kepala wihara itu. Ratu itu tidak puas dengan jawaban itu. Dia pergi ke Bukit Sagaing dan memberitahu kepala biku Taung Balu Sayadaw tentang pertanyaannya dan jawaban dari Nyaunggan Sayadaw Ubode. Biku terkemuka Taung Balu Sayadaw memberikan pendapat. "Saya pikir ada seorang biku bijaksana terpelajar di selatan yang bernama Ubode, dan sekarang Ubode menunjukkan kebaikan hati pada ratu." Pernyataan ini sangat penting. Ratu Nanmadaw Mainu sombong, berpikir bahwa dia bisa menyumbang sebuah wihara megah yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Dia juga mengembangkan pikiran-pikiran dengan akar keserakahan, dengan melekat ingin kemewahan manusia dan kemewahan alam dewa yang besar sebagai manfaat sumbangannya yang besar. Demikianlah, kehendak saat ini atau muncacetana, persembahan wihara megahnya, diliputi oleh kesombongan, keserakahan, dan pandangan salah. Jadi perbuatan baiknya yang besar menjadi berkualitas rendah, hanya menghasilkan sedikit buah. Ketika melakukan suatu perbuatan baik, seseorang paling baik bisa mempertahankan pikirannya yang bebas dari keserakahan, kekikiran, dan keegoisan, dan melepas tanpa suatu kemelekatan apapun. Seseorang seharusnya juga membuat suatu harapan yang mulia. "Idame punyang nibanasa pacayo hotu." Semoga perbuatan baik saya ini mengarahkan saya pada pencapaian nibbana. F. 3 macam manusia. Manusia tidak diciptakan sama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenyataannya, karma menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Dikarenakan kekuatan kreatif karma baik di alam nafsu indera, maka kehidupan manusia, makhluk-makhluk dewa di alam nafsu indera, kemewahan manusia, dan makhluk alam dewa bisa terjadi. Ketika melakukan suatu perbuatan baik, jika seseorang mengharapkan terlahir di alam manusia, seseorang bisa menjadi seorang manusia. Jika seseorang mengharapkan kehidupan di suatu alam dewa, seseorang bisa menjadi sesosok dewa. Manusia juga berbeda satu dengan yang lainnya dalam hal wajah, kualitas, kesehatan, kekayaan, dan lain sebagainya, yang disebabkan oleh pembagian karma berbeda yang mereka peroleh seperti dijelaskan di Culakama Vibhanga Sutta oleh Sang Buddha. Selain itu, ada 3 macam manusia menurut Abhidhamma, yaitu manusia tanpa akar, manusia dengan 2 akar, dan manusia dengan 3 akar. Jika suatu perbuatan baik dilakukan tanpa pengetahuan karma dan akibatnya, dan juga tanpa kehendak baik berangkap 3, maka karma berkualitas rendah dengan 2 akar terbentuk. Bila karma ini memegang peranan sebagai karma berdaya hasil, mereka menghasilkan kesadaran hasil bermoral tanpa akar, faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma. Kesadaran hasil bermoral tanpa akar tidak berisi akar-akar yang bermoral. Manusia, begitu pula beberapa dewa yang berbatasan dengan bumi yang terlahir dengan kesadaran hasil tanpa akar disebut manusia tanpa akar atau ahetuka puggala. Manusia tanpa akar mempunyai kecerdasan yang paling rendah di antara manusia. Begitu pula di antara dewa yang berbatasan dengan bumi.
Manusia yang rendah kualitasnya, yang terlahir buta, tuli, bisu, terbelakang mentalnya, atau jelek, begitu pula beberapa asura, setan, jin, siluman yang rendah, kurus, adalah makhluk-makhluk tanpa akar. Begitu pula, jika sebuah perbuatan baik dilakukan tanpa pengetahuan tentang karma dan akibatnya, tapi dengan kehendak baik berangkap 3, maka karma berkualitas tinggi dengan 2 akar terbentuk. Di lain pihak, jika sebuah perbuatan baik dilakukan dengan pengetahuan tentang karma dan akibatnya, tetapi tanpa kehendak baik berangkap 3, maka karma berkualitas rendah dengan 3 akar terbentuk. Bila 2 macam karma ini berperan dalam karma berdaya hasil, mereka menghasilkan kesadaran hasil bermoral dengan 2 akar, faktor-faktor batin yang berhubungan, dan materi hasil karma. Manusia dan juga makhluk dewa di alam nafsu indera yang dilahirkan dengan kesadaran hasil dengan 2 akar disebut manusia dengan 2 akar. Dwi hetuka puggala. Makhluk-makhluk ini tidak mempunyai kebijaksanaan pada kesadaran kelahiran kembali dan kelangsungan kehidupannya. Meskipun mereka mempunyai anggota badan yang lengkap, mereka mempunyai kebijaksanaan yang tumpul dan mereka tidak bisa mencapai jhana, maga, dan phala dalam kehidupan ini, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Begitu pula, jika suatu perbuatan baik dilakukan dengan pengetahuan tentang karma dan akibatnya, dan juga dengan kehendak baik berangkap 3, maka karma berkualitas tinggi dengan 3 akar terbentuk. Ketika karma ini memegang peranan sebagai karma berdaya hasil, mereka menghasilkan kesadaran hasil bermoral dengan 3 akar, faktor-faktor batin yang berhubungan, dan materi hasil karma. Manusia dan juga makhluk dewa alam nafsu indera yang dilahirkan dengan kesadaran hasil bermoral dengan 3 akar disebut manusia dengan 3 akar atau tihetuka puggala. Makhluk-makhluk ini mempunyai kebijaksanaan, ketidakserakahan, dan ketidakbencian, amoha, alobha, adosa, sebagai 3 akarnya dalam kesadaran kelahiran kembali dan kelangsungan kehidupan. Mereka mempunyai kebijaksanaan yang terang, dan mereka bisa mencapai jhana, magga, dan phala jika mereka melakukan 3 rangkaian latihan mulia dengan usaha yang keras. Begitulah, sekalipun manusia mempunyai bentuk wajah yang hampir sama, tetapi kesadaran kelahiran kembali dan juga kesadaran kelangsungan kehidupannya berbeda. G. Pembedaan Brahma bermateri. Disebabkan para Brahma mempunyai kekuatan yang luar biasa, beberapa orang bahkan berpikir bahwa mereka adalah para pencipta yang menciptakan dunia dan makhluk hidup. Siapakah yang menciptakan para Brahma ini? Siapa yang membedakan alam Brahma bermateri halus menjadi 16 alam kehidupan yang terpisah? Apakah pikiran yang menciptakan semua para Brahma dan alam kehidupan Brahma melalui karma? Pikiran bisa dibuat menjadi agung setahap demi setahap. Pikiran-pikiran yang lebih agung daripada pikiran di alam nafsu indera adalah pikiran di alam bermateri halus atau pikiran-pikiran jhana. Dengan melakukan meditasi kesadaran pada nafas atau kasina tanah, kasina air, dan lain sebagainya, seseorang bisa mengembangkan 4 tingkat kesadaran baik bermateri halus atau kesadaran jhana. Jhana adalah suatu keadaan terserap dalam meditasi yang mana pikiran menetap terpusat pada tanda meditasi selama berjam-jam. Ini adalah keadaan pikiran yang terkonsentrasi, tidak tergoyahkan, tidak terkotori, dan damai. Jhana pertama adalah suatu gabungan 5 faktor-faktor jhana. Mereka adalah sebagai berikut. 1. Vitakka, pengarahan awal yang mana memusatkan pikiran pada objek indera. 2. Wicara,
pengarahan berkesinambungan yang mana memusatkan pikiran terus-menerus pada objek indera. 3. Piti, gembira atau ketertarikan dengan rasa senang akan objek indera. 4. Sukha, perasaan gembira dan puas akan objek indera. 5. Ekagata, penyatuan pikiran atau konsentrasi. Dalam bermeditasi seperti meditasi kesadaran pada nafas, kesadaran baik alam nafsu indera muncul dan faktor-faktor jhana ini dikembangkan secara perlahan-lahan. Ketika mereka sudah dikembangkan secara penuh, mereka menjadi sangat kuat dan mempertahankan pikiran fokus pada suatu titik pada objek meditasi. Jadi keadaan penyatuan pada pikiran, yaitu jhana bermateri halus pertama, bisa dicapai. Rupa wacara berarti alam bermateri halus. Kemudian dengan melakukan meditasi lebih lanjut dengan mengatasi vitakka dan wicara, jhana bermateri halus kedua bisa dikembangkan. Jhana kedua hanya terdiri dari 3 faktor jhana, yaitu piti, sukha, ekagata. Kemudian, dengan melakukan meditasi lebih lanjut dengan mengatasi piti, jhana bermateri halus ketiga bisa dicapai. Jhana ketiga hanya terdiri dari 2 faktor jhana, yaitu sukha dan ekagata. Karena sukha sangatlah kuat, jhana ini sangat membahagiakan. Kenyataannya, ini adalah kebahagiaan duniawi yang tertinggi. Kemudian dengan melakukan meditasi lebih lanjut dengan mengatasi sukha, jhana bermateri halus keempat bisa dicapai. Jhana keempat juga terdiri dari 2 faktor jhana, yaitu upekha dan ekagata. Upekha adalah perasaan netral yang diiringi oleh keseimbangan batin yang kuat. Jadi jhana keempat sangatlah tenang, damai, dan sangat terfokus pada objek meditasi. Pada keadaan jhana, pikiran bebas dari semua kotoran batin atau kilesa. Jadi pikiran murni, tenang, damai, dan sangat kuat. Kebahagiaan jhana jauh lebih tinggi kualitasnya daripada kesenangan indera. Ketika pikiran murni dan terkonsentrasi, dia memancarkan sinar yang sangat terang dan tajam seperti yang tertulis di Pacalayamana Sutta. Semakin tinggi konsentrasi, semakin terang sinarnya. Dengan bantuan sinar yang terang, tajam, seseorang bisa melihat dengan mata tertutup semua objek yang ada di sekitarnya atau objek yang jauh. Objek-objek ini dilihat dengan mata batin yang bersekutu dengan konsentrasi. Seseorang juga bisa melihat tembus pandang badannya untuk mengamati organ dalam seperti daging, tulang, paru-paru, jantung, hati, dan lain sebagainya. Jika seseorang berlatih dengan baik, dia bisa melihat dengan tembus dan jelas kebenaran-kebenaran yang paling hakiki, yaitu kesadaran atau cipta, faktor-faktor batin atau cetasika, dan materi yang paling hakiki atau rupa. Jadi seseorang bisa melatih meditasi pandangan terang atau vipassana dengan semestinya. Ketika seseorang mengembangkan pencapaian jhana atau jhana samapatti, yaitu tinggal pada keadaan terserap untuk 1-2 jam dan seterusnya, pikiran jhana muncul secara terus-menerus dengan kecepatan lebih dari 1 triliun per detik. Demikianlah meninggalkan bermiliar-miliar karma baik alam bermateri halus pada arus batin. Karma jhana adalah karma berat yang kuat, garuka kama. 1. Sehubungan dengan karma baik bermateri halus, jhana bermateri halus pertama, jika dikembangkan sampai tingkat yang rendah, akan membuat terlahir di alam Brahma, Brahma Parisajja. Bila dikembangkan sampai tingkat menengah, akan membuat terlahir di alam Brahma, Brahma Purohita. Dan bila dikembangkan hingga ke tingkat yang tinggi, akan membuat terlahir di alam Brahma, Maha Brahma.
Jadi, jana bermateri halus pertama akan membuat terlahir di 3 alam Brahma jana pertama bersama-sama dengan penghuni yang lain melalui properti karmanya. 2. Dengan cara yang sama, jana bermateri halus kedua bila dikembangkan hingga tingkat yang rendah akan membuat terlahir di alam Brahma Paritabha. Bila dikembangkan hingga tingkat menengah, akan membuat terlahir di alam Brahma Apamanabha. Dan bila dikembangkan hingga tingkat yang tinggi, akan membuat terlahir di alam Brahma Abhasara. Jadi, jana bermateri halus kedua akan membuat terlahir di 3 alam Brahma jana kedua bersama dengan penghuni lainnya. 3. Begitu pula jana bermateri halus ketiga. Bila dikembangkan hingga tingkat yang rendah, akan membuat terlahir di alam Brahma Paritasubha. Jika dikembangkan hingga tingkat menengah, akan membuat terlahir di alam Brahma Apamana Subha. Dan jika dikembangkan hingga ke tingkat tinggi, akan membuat terlahir di alam Brahma Subhakinha. Jadi jana bermateri halus ketiga juga akan membuat terlahir di 3 alam Brahma jana ketiga bersama dengan penghuni lainnya. Jana bermateri halus keempat, jika dikembangkan akan membuat terlahir di alam Brahma Wehapala. Setelah mencapai jana keempat, jika seseorang mengembangkan kejijikan terhadap pencerapan, seseorang akan terlahir di alam Brahma Asanya Sata. Para Brahma Asanya Sata hanya mempunyai jasmani materi tanpa pencerapan dan unsur batin lainnya. Tambahan lagi, yang tak kembali dengan jana bermateri halus keempat akan terlahir di 5 alam Brahma Sudhawasa, tergantung dari faktor yang menonjol dari 5 kekuatan atau indria, yaitu keyakinan atau saddha, usaha atau wirya, kesadaran atau sati, konsentrasi, samadhi, dan kebijaksanaan panya. Jadi, jana bermateri halus keempat membuat terlahir di 7 alam Brahma jana keempat bersama-sama dengan penghuni lainnya. 3 alam Brahma jana pertama, 3 alam Brahma jana kedua, 3 alam Brahma jana ketiga, dan 7 alam Brahma jana keempat membentuk 16 alam Brahma materi halus. Alam-alam kehidupan ini dan penghuninya dengan jelas diciptakan oleh pikiran melalui properti karma. Dikarenakan karma baik alam bermateri halus lebih kuat daripada karma baik alam nafsu indera, maka para Brahma alam bermateri halus lebih kuat daripada manusia dan para dewa, dan mereka menikmati kehidupan yang sangat panjang diukur dengan siklus dunia. Brahma tak bermateri hanya dengan unsur batin. Orang yang sudah mencapai keempat jana bermateri halus bisa mengembangkan lebih lanjut ke jana-jana tak bermateri. Dia harus berpikir dengan logis dulu tentang ketidakpuasan alami dari badan jasmani, kesengsaraan yang disebabkan oleh panas dan dingin, gigitan nyamuk, kelaparan, kehausan, penyakit, penuaan, dan kematian. Kemudian dia mengembangkan jana bermateri halus keempat dengan merenungkan kasinatana, keluar dari jana, dan merenungkan akan kelemahan dari badan jasmani dan materi. Melihat kelemahan materi, dia mengabaikan tanda konsentrasi dari kasinatana dan mengkonsentrasikan pada ruang angkasa yang tak terbatas atau akasa dengan merenungkan akasa, akasa atau ruang angkasa berulang-ulang. Ketika kemelekatan yang lembut pada tanda konsentrasi menghilang, tanda konsentrasi juga menghilang, menyingkapkan ruang angkasa yang tak terbatas. Dengan berkonsentrasi pada ruang tak terbatas, dia melanjutkan meditasinya, akasa, akasa, atau ruang angkasa, hingga pikiran meditatifnya tinggal terserap pada ruang angkasa tak terbatas selama 1 jam, 2 jam, atau lebih.
Dia sekarang mencapai jana tak bermateri pertama yang disebut jana akasanancayatana. Dia bisa mengembangkan jana tak bermateri kedua dengan memikirkan sungguh-sungguh pikiran jana akasanancayatana sebagai winyana, atau kesadaran. Jana tak bermateri kedua disebut jana winyanancayatana. Dia kemudian memfokuskan perhatiannya pada kekosongan yang disebabkan menghilangnya jana akasanancayatana, memikirkan sungguh-sungguh nati kinci, tidak ada apapun, berulang-ulang hingga dia mencapai keadaan terserap. Keadaan terserap atau jana ini disebut jana akincanayatana. Lalu, dengan memfokuskan perhatiannya pada jana akincanayatana, dia bisa melanjutkan meditasinya untuk mengembangkan jana tak bermateri keempat yang disebut jana newasanya nasanya yatana. Newasanya nasanya secara literatur berarti bukan persepsi maupun bukan persepsi. Jana ini begitu halus, sehingga bahkan keberadaan pikiran jana ini tidak jelas. Dengan mengembangkan setiap pencapaian jana, seorang meditator bisa hidup dengan berbahagia selama berjam-jam. Selama waktu itu, bermiliar-miliar pikiran jana muncul dan padam, meninggalkan bermiliar-miliar karma baik tak bermateri atau karma bermoral tak bermateri. Pada saat menjelang ajal, karma-karma ini bisa memegang peranan sebagai karma berdaya hasil, menghasilkan buahnya yang hanya terdiri dari kelompok batin. Kelompok materi tidak muncul karena kelemahan dari materi sudah dilihat dengan jelas dan materi sudah ditinggalkan. 1. Karma bermoral akasanancayatana membuat terlahir di alam akasanancayatana dengan kesadaran hasil akasanancayatana yang berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan kehidupan, dan kesadaran kematian. 2. Karma bermoral winyanancayatana membuat terlahir di alam winyanancayatana dengan kesadaran hasil winyanancayatana yang berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan kehidupan, dan kesadaran kematian. 3. Karma bermoral akincanayatana membuat terlahir di alam akincanayatana dengan kesadaran hasil akincanayatana yang berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan kehidupan, dan kesadaran kematian. 4. Karma bermoral newasanya nasanyayatana membuat terlahir di alam newasanya nasanyayatana dengan kesadaran hasil newasanya nasanyayatana yang berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan kehidupan, dan kesadaran kematian. Dikarenakan karma bermoral tak bermateri, arupa wacara lebih kuat daripada karma bermoral bermateri halus, rupa wacara, para Brahma tak bermateri mempunyai masa hidup yang lebih panjang daripada Brahma bermateri halus. Rentang waktu umur mereka adalah 20.000, 40.000, 60.000, dan 80.000 siklus dunia secara berturut-turut untuk keempat alam kehidupan tak bermateri. Demikianlah, semua ke-31 alam kehidupan dan penghuninya secara alami tercipta oleh pikiran melalui properti karmanya. Nasib dan keberuntungan setiap individu juga ditentukan oleh pikirannya melalui perbuatan dan karmanya. Siapa kita sekarang adalah hasil dari perbuatan dan karma lampau kita, dan siapa kita nanti merupakan hasil dari perbuatan dan karma kita saat ini. Referensi bab 9. 1. Dr. Mentin Mon, Samatha, tingkat lanjutan, volume 2, halaman 88-159. 2. Visuddhimagga oleh Bhaddanta Carya Buddhaghosa,
diterjemahkan ke bahasa Myanmar oleh Yang Mulia Nanda Mala, volume 2, halaman 185-315. 3. The Path of Purification, Visuddhimagga oleh Bhadanta Carya Buddhaghosa, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Bhikkhu Nyanamoli, halaman 409-478. 4. Dr. Mentinmon, Abhidhamma, tingkat lebih tinggi, volume 1, halaman 164-175. 5. Bhikkhu Bodhi, General Editor, A Comprehensive Manual of Abhidhamma, halaman 210-219. 6. Dr. Mentinmon, The Essence of Buddha Abhidhamma, halaman 210-216. Demikianlah berakhir sudah pembacaan video part 14, sekaligus mengakhiri pembacaan bab 9, pikiran adalah pencipta sesungguhnya. Pada part selanjutnya akan dibacakan bab 10, kematian dan kelahiran kembali. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang